Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libe Podcast dimanapun berada kembali hadir bersama kami disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita sedang merayakan Hari Guru Nasional tanggal 23 November 2024. 25 November. Oh iya, 25 November tahun 2024. Mohon maaf pemirsa. Dan ini kita sudah undang ibunya Chelsea sebagai orang tua. Dan hari ini beliau spesial saya undang ke Round Podcast. Selamat datang Bu. Makasih Pak. Bagaimana, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baik Bu. Sekarang kegiatannya apa tuh Bu di rumah? Saya setelah resign dari pekerjaan ya fokus ke keluarga, ke anak-anak. Ke anak-anak. Ya kebenaran di sini ada 2 anak saya, Oh iya. Chelsea sama Sydney di kelas 11, 9 sama kelas 10, 4. Iya pemirsa, dan ini Chelsea ini termasuk anak yang berprestasi di kinestetik. Jadi anaknya itu sebagai atlet ya Bu ya? Iya betul, adiknya juga Adik di bidang renang. renang. Jadi atlet juga. Oh, jadi ini keluarga yang fokus ngedidik anak-anaknya ke kinestetik karena memang anak-anaknya punya bakat di situ gitu Bu? Ya mungkin awalnya belum terlihat, tapi ya saya usahakan masuk di renang karena emang dulu cita-cita saya tuh waktu kecil nggak bisa renang Pak. Obsesi saya diinikan ke anak, ternyata anak suka. Jadi Iya. alhamdulillah. Dan Chelsea itu kemarin sudah ikut PON juga Bu ya? Iya sampai ke PON Sampai ke PON di Medan. di Medan. Dan kalau di tingkat provinsi juara-juara udah sering ya? Iya. Dari tahun berapa tuh Bu? Kalau di Loncat Indah itu mulai dari 2020 kalau nggak salah, itu waktu dia menjelang mau lulus SD mulai masuk. Kalau di Indah ya itu ya? Loncat Indah, ya sebelumnya renang. Sebelumnya renang. Sekarang adiknya ikut juga? Adiknya emang awalnya renang dan sekarang masih renang. Itu sebetulnya apa sih Bu yang kok Ibu support anak ke Loncat Indah begitu? Kadang-kadang orang-orang kan tidak melihat anak-anak itu biasanya jadi dokter, jadi pengusaha. Tapi ini berkarir di peluang di karir di itu didorong juga sama Ibu. Ya sebenarnya awalnya kita yang penting dia kegiatan gitu Pak. Karena apalagi sekarang kan gadget itu udah ini banget ya. Saya pikir di rumah juga ternyata mereka main HP gitu kan. Jadi ya kenapa enggak lah, waktunya digunakan tuh yang bermanfaat awalnya sih untuk kesehatan segala macem buat anak-anak, tapi ternyata kesini-sini ternyata bisa untuk karir juga gitu. Oh jadi ini poin penting juga nih para pemirsa ya. Jadi Ibu tadi bilang bahwa anak terlalu banyak main HP. Iya. Dan memang sekarang menjadi masalah ya HP itu karena ya saya dengar konten-konten di media sosial itu 80% buruk begitu ya. Jadi harus memang dibatasi, dan cara membatasinya bukan nggak boleh tapi dengan kegiatan lain yang bermanfaat. Nah ini saya buat kita semua, jadi les-les itu kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah itu bisa sebagai alat untuk mengendalikan anak-anak supaya tidak terlalu main di HP ya Bapak Ibu. Iya. Baik Bu, ini para pemirsa, Ibu Chelsea ini sangat perhatian sekali kepada sekolah gitu ya. Jadi beliau ini termasuk yang beda lah saya lihat. Dan ini saya ingin sudut pandang dari Ibu, bagaimana memandang Ibu sekolah, sejauh mana penting anak-anak itu sekolah? Saya secara pribadi itu sangat penting Pak ya, karena walau gimana ya mungkin ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi walaupun setelah nanti kita lulus itu di luar pekerjaannya tuh melenceng dari jurusan misalnya ya, tapi minimal itu basicnya tuh udah ada untuk yang pekerjaan barunya gitu. Jadi tetap harus ada pendidikan formal itu. Harus ada pendidikan formal itu. Betul. Nah menurut Ibu sekolah yang bagus itu yang bagaimana sih Bu? Ini dari sebagai orang tua ya yang menginginkan. Satu hal itu ada pendidikan karakter lah istilahnya gitu. Dan arti jadi bukan pendidikan belajar aja. Jadi mungkin bisa dikasih masukan dari pengalaman gurunya mungkin dalam hal mungkin dulu tuh susah. Ya mungkin saat waktu saya pernah mungkin ngobrol sama Pak Toto ya. Di awal mungkin dari situ pun saya mendapat pengalaman juga dan ilmu dan mungkin suatu sudut pandang yang agak berbeda
masalah mungkin pengalaman Pak Toto yang kayak gitu tuh melekat gitu loh Pak. Dan itu mungkin bisa juga diterapkan misalnya guru mungkin di sela ya menceritakan pengalaman pribadinya mungkin dalam arti untuk menyemangati gitu, memotivasi, jadi motivasi. Menginspirasi Iya betul, menginspirasi gitu Pak. Jadi menurut Ibu sangat penting ya kehadiran guru itu? Iya jelas. Nah ngomong-ngomong Chelsea suka cerita nggak gurunya di rumah siapa gurunya? Tapi nggak sebutin nama juga nggak apa-apa. Tapi Mama di sekolah itu ada guru yang begini-begini, suka cerita nggak? Iya Chelsea, Sydney itu mereka suka cerita juga. Apa misalnya cerita apa tuh contohnya? Ya kadang jeleknya apa Bu? Baiknya apa? Nggak apa-apa. Ini hari guru, kita guru-guru harus berani dikritik, kan kita akan menjadi guru hebat harus berani dikritik dan boleh dikritik begitu ya. Tapi kadang ada hal-hal mungkin ini karena anak-anak aja ya, kadang mereka pengennya gitu gini-gini. Mungkin pengen enaknya aja juga sih Pak, kadang ya seperti itu. Jadi kadang saya kasih masukan juga. Ya maksudnya yang kalau kayak gitu ya kita yang harus bisa mengimbangin juga gitu. Jangan berharap guru itu selalu mengerti mereka gitu. Jadi Sydney juga gitu. Nah inspirasi ada nggak dari guru tuh? Saya spill aja satu Bu. Misalkan apa yang menginspirasi dari guru itu yang Ibu yang dapat cerita dari anak tuh? Misalnya kalau apa supaya kita kan tahu gitu ya. Berarti kita harus seperti itu gitu kan? Iya, ya misalnya wali kelasnya nih, wali kelas itu mereka yang untuk saat ini mensupport misalnya untuk kegiatan anak-anak yang mungkin dalam bentuk materi kayak gitu, kayak wali kelas Chelsea gitu kan. Jadi untuk kegiatan anak-anak ya mungkin ada rezeki dari wali kelasnya. Wali kelasnya ini ikut membantu juga ya. Jadi gotong royong. Iya, jadi mendidikan dan sangat kekeluargaan. Ya, tidak dalam bentuk materi saja, mungkin dalam bentuk pengertian dalam bentuk pujian atau dalam bentuk semangat atau pemberian. Sama kayak wali kelas Sydney juga kayak gitu misalnya. Ya mungkin walaupun mungkin ada mereka ngumpulin uang kas kayak gitu, gurunya tuh ikut gitu, sekedar ikut berprestasi gitu. Uang kas juga kan untuk keperluan mereka juga di kelas gitu, beli lapel apa kayak gitu. Dan itu bagi anak-anak sangat berharga ya, ketika guru terlibat. Betul. Jadi mereka merasa kayak yang lebih semangat gitu loh Pak untuk kegiatan itu kalau wali kelas atau guru itu ikut bagian mereka gitu, ikut mensupport lah gitu kegiatan. Walaupun sekedarnya berapa yang penting kelihatan. Kas itu kan cuma 1.000 gitu sehari. Jadi ikut gitu ininya wali kelasnya. Nanti Bapak Ibu guru, jadi betul-betul ya anak-anak itu sangat memperhatikan perilaku kita begitu di sekolah. Jadi apa yang dilakukan guru yang baik itu akan menjadi energi yang betul-betul dorongannya kuat sekali ya. Daripada hanya sekedar membicarakan seperti itu. Iya. Ya minimal karya nyata lah gitu. Walaupun mungkin sekedar yang kecil lah gitu Pak, enggak yang betul. Karena baik pemirsa, ini dari sudut pandang orang tua dan cerita anak-anak ya, karena memang kita kan harus merefleksi diri itu berdasarkan orang tua dan dari anak-anak. Nah terkait dengan program-program sekolah nih, sejauh mana Bu orang tua memahami? Bisa kan ada program sekolah di sini, ada pendidikan karakter religius, anak diajarin duha tiap hari, ada yang di lapang, ada yang di masjid, ada yang di hanggar gitu kan, tiap hari tuh. Kemudian ada nabung saham anak-anak itu, kemudian ada sedekah setiap hari 1.000, ada baca buku 27 buku tuh Bu. Itu menurut Ibu bagaimana tuh? Apakah program ini terlalu memberatkan atau bagaimana? Kalau saya sih enggak sih Pak ya. Dan satu hal yang sudah mungkin ada manfaatnya gitu, salah satunya itu mungkin sholat duha 12 rakaat itu. Mungkin ini ada cerita sedikit nih. Chelsea itu kan di tempat dia ikut olahraga loncat indah itu kan termasuknya baru gitu Bang. Di antara yang lain misalnya itu. Tapi dia tuh selalu kayak yang beruntung gitu Pak. Jadi nanti dia walaupun junior, waktu dia untuk pemilihan PON pun karena dia rajin segala macem kayak gitu, terus mungkin ya pokoknya terus kan suka ada bonus-bonus juga. Sering ada beberapa bonus, suka habis bonus yang ini ada lagi ada. Saya sempat bilang, kakak ini beruntung ya kayaknya gini. Iya Bu, kayaknya karena ini sholat duha 12 rakaat kata.
Oh gitu. Dan dia rajin ya duhanya? Ya katanya sih seperti itu karena di sekolah kan saya Memang bisa kita kan program tiap hari selalu dibicarakan 12 12 Iya. 12 gitu ya. Walaupun anak-anak ada yang 2 berhenti. Tapi minimal mereka berusaha untuk Berusaha ya. Pasti pernah mencoba dan pernah melakukannya. Iya, kalau saya lihat sih kata waktu di kelas 10 juga gurunya bilang, laporannya dia 12 rakaat kayak gitu. Dan ya itu tadi setelah kejadian itu dan saya mungkin ngomong kayak gitu, dia nyeletuknya seperti itu, "Oh mungkin ini Bu, Kakak beruntung terus karena ini apa, sholat 12 rakaat." Jadi sudah ada manfaatnya gitu loh. Tapi itu betul Bu, menurut saya itu betul. Jangan dianggap sebagai prasangka saja gitu ya. Tapi itu betul menurut saya. Kenapa? Hadisnya itu Bu, kalau misalkan 6 rakaat ya, itu selalu beruntung memang. Jadi kalau 4 rakaat itu dia selalu diberi rezeki dalam setiap hari, kalau 6 rakaat itu selalu beruntung. Ya, kalau 12 itu beruntungnya sampai akhirat Bu nanti. Oke, ini luar biasa. Baik, kalau begitu Chelsea ini akhirnya berprestasi terus ya, terus ada tadi tuh saya dengar ada bonus, ada masuk dan sebagainya. Nah, ini yang berikutnya nih, bagaimana dengan investasi pasar modalnya yang pernah saya ajar dulu? Kalau itu sih saya secara pribadi, kalau Chelsea emang, serius mau melakukannya saya akan support, tapi itu tergantung Chelsea-nya juga. Betul. Iya. Nah, sekarang saya dari sudut pandang ibunya dulu harus paham, kira-kira paham nggak pasar modal itu apa maksudnya? Secara garis besar sih, saya tahu karena ya beberapa kali mungkin pertemuan dengan Pak Toto Iya. Tidak saya udah menjelaskan dan ya terus terang ada nilai plusnya ndak buat anak-anak kira-kira kalau dipraktekkan ini menurut Ibu? Ya kalau emang orang tersebut serius, menurut saya sih itu ada nilai plusnya Pak, gitu. Tapi masalahnya kan kadang anak-anak itu kan tidak mungkin kurang berminat atau apa kayak gitu. Ya, dan ini tadi kekurang berminatan itu sebetulnya berangkat dari pemahaman yang belum mendalam. Ya. Sekarang kan kurikulum yang sedang dikembangkan oleh Pak Prof. Abdul Mu'ti itu kan sekarang deep learning Bu. Nah, kenapa deep learning kalau saya pahami ya, kenapa Pak Menteri mengajarkan harus deep learning, harus mendalam belajar itu, kenapa? Tadi, supaya dia tuh paham. Jadi jangan di tataran saja di permukaan, tapi tadi udah kelihatan ini bagus gitu ya, tapi karena nggak mendalam, jadi dia ragu-ragu terus. Ya. Nah, kalau deep itu, kalau terus menyelam ke dalam, apa sih ini sebetulnya investasi pasar modal itu? Pasti akan cepat Bu. Kenapa? Karena pemahamannya, jadi misalnya begini, kalau pemahaman mendalam itu bagaimana Pak? Misalkan gini, tahu nggak manfaat misalkan ke anak-anak, tahu nggak manfaat saham itu apa? Sebutkan 10 atau 20 manfaatnya, itu deep berarti. Jadi pemahamannya banyak, berarti dia ngegali dulu kan, harus tahu dulu sampai ya. Nah, ini maksud saya program-program di sekolah itu perlu juga dipahami oleh orang tua, karena ingat anak-anak itu kan gimana orang tuanya. Ya betul. Iya, walaupun tidak boleh memaksa kan ya, tapi kan anak mengerti orang, apalagi anak-anak timur di sini. Sama orang tua itu kan sebagai the second God gitu. Iya. Tuhan yang kedua dalam tanda petik gitu. Ya sopan santunnya tinggi. Wah, jadi apa kata orang tua, anak-anak itu pasti akan ikutin. Karena apa? Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Dan artinya orang tuanya harus cerdas juga. Mana yang baik itu ya orang tua harus cepat begitu mengambil langkahnya. Kenapa? Ya, saya mencoba memprogramkan ini belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Dan investasi pasar modal itu harus berangkat semudah mungkin. 11 tahun loh Bu, orang lain. Apalagi Chelsea ini sudah berpenghasilan. Nah itu. Baik Bu, ini dalam rangka menyambut Hari Guru ya, apa pesan-pesan Ibu kepada guru-guru? Pesan-pesan sih ya tetap semangat, itu satu. Dan sabar, itu satu hal yang mungkin segala hal terhadap anak, terhadap ya mungkin kondisi, misalnya kan sekarang juga masih banyak guru-guru yang belum jadi PNS segala macam kayak gitu. Ya mungkin tetap melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, karena pelajaran dari saya juga
dulu waktu saya masih di IPTN baru masuk kerja Pak, itu kan ya mungkin ini cerita sedikit ya Pak ya. Boleh. IPTN waktu saya masuk itu masih kondisi sudah tidak ada uang istilahnya lah. Maksudnya kita cuma gaji itu dulu inget 300.000 itu. Banyak yang suka udah males-malesan nih Pak kerja gitu kan. Saya sebagai yang baru masuk juga, saya juga saya tidak memikirkan masalah gaji kayak gitu. Tapi saya terus berusaha untuk belajar banyak hal dan itu ada manfaatnya. Ternyata setelah ada rekrutan dari luar negeri, saya ikutan wawancara, interview, akhirnya saya keterima kerja di industri pesawat terbang juga di Inggris. Nah itu ada manfaatnya, padahal saya waktu itu pengalaman paling muda 5 tahun. Sedangkan yang barengan saya itu sudah 10 tahun ke atas. Nah jadi di situ ada manfaatnya Pak. Jadi maksudnya kita tidak, maksudnya mungkin gaji cuma segini. Tapi maksudnya ngapain lah kerja yang susah-susah gitu kan. Tapi tidak, jadi semangat, tetap semangat apapun itu. Maksudnya ya mungkin ini masalah ekonomi misalnya gitu kan ya. Tetap lakukan dengan ikhlas dan emang tujuan kita pokoknya mungkin suatu saat ini akan berguna kalau kita melakukan itu dengan baik gitu Pak. Dan pasti insya Allah Allah tidak tidur. Iya, luar biasa ini. Jadi Ibunya Chelsea ini udah menyampaikan pesan kepada guru-guru, ayo kita bekerja saja dengan ikhlas, rezeki Allah yang ngatur dan positive thinking aja ya. Iya, betul. Ini pernah Ibu aman. Saya dulu yang ngalamin, jadi sampai akhirnya saya bisa kerja di luar negeri. Di Inggris ya? Iya, di Inggris. Berapa lama di Inggris? Waktu itu hampir 1 tahun, tapi karena ada yang WTC, gedung kembar di bom itu, akhirnya kita yang kontrak itu dibalikan lagi. Saya kembali ke IPTN. Nah, setelah itu ada PHK-an, saya PHK, tapi dengan adanya link saya masih dengan agen yang di Inggris, itu akhirnya yang agen Inggris menyuruh saya untuk buka kantor di Bandung. Walaupun bukan di bidang industri pesawat ya, maksudnya kita di accounting kayak gitu. Jadi ada channel bisnis yang nyangkut dari Inggris ya? Betul, jadi saya yang memanage kantor di Bandung ini hampir 20 tahun sebelum saya resign. Oh begitu, luar biasa. Jadi memang orang tua dari Chelsea ini saya lihat saya bilang ngurus anak fokus, jadi luar biasa. Nah inilah bagian dari berkah ya Bu ya, ketika kita ikhlas melakukan satu pekerjaan. Dan insya Allah mudah-mudahan guru-guru di SMA 15 Kota Bandung dan guru-guru di Indonesia semuanya ini belajar ikhlas, karena kreativitas itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada keikhlasan. Karena kalau tidak ikhlas, pasti kreativitas akan terbatasi oleh syarat-syarat material yang itu tidak mungkin selalu terpenuhi oleh kita semua. Gitu mungkin Bu ya? Iya. Ibu, berarti ibu mamanya saya siapa nama ininya? Saya Tami. Tuh. Ibu Tami. Ibu Tami ini baru kepala sekolah gimana ya, baru tak. Saya pelupa nih Pak pemirsa, jadi saya ini betul-betul pelupa. Jadi memori jangka pendek saya ini memang sedang saya perbaiki dengan olahraga setiap pagi gitu. Ya baik Ibu Tami, terima kasih atas kehadirannya dan telah menginspirasi beberapa poin kepada kita semua, kepada orang tua. Dan semoga Chelsea dan Sydney sukses ya di karirnya, di apapun nanti dia di olahraga. Ya kebenaran kita hampir keluarga atlet lah, karena saya juga atlet Pak, walaupun udah tua gini. Badannya memang fit, ideal. Olahraga itu karena tadinya niatnya untuk sehat, tapi akhirnya jadi untuk memotivasi juga sih, tujuannya untuk memotivasi anak-anak. Jadi saya mengalami sendiri. Saya di olahraga renang juga. Dan suka ikut juga perlombaan kelompok master. Dan alhamdulillah ya ada beberapa medali juga di usia tua ini. Ini mah turunan berarti ya. Menjadi ada memang faktor genetik itu juga sangat kuat mempengaruhi prestasi anak-anak. Ayahnya apa dulu ayah? Kalau ayahnya sih jarang olahraga, itu sayangnya. Ayahnya bisnis apa sekarang? Dosen di Unicom. Oh iya. Dosen ekonomi. Baik. Para pemirsa, begitu menarik sekali kalau berbicara dengan orang tua. Saya baru banyak menggali apa yang rahasia-rahasia di keluarga ini ya. Tapi kesimpulannya,
anak-anak yang sukses itu pasti datang dari keluarga-keluarga yang punya kepedulian yang tinggi kepada dunia pendidikan, kepada karir, dan sangat betul-betul perhatian juga kepada dunia pendidikan, kepada guru-guru. Dan Ibu Jasi ini termasuk yang ya saya sangat rasakan banyak sekali di sekolah-sekolah ini sumbangan-sumbangan sukarela dari beliau langsung dari mulai engsel sampai ke kursi untuk duduk, dan itu kita tidak pernah minta dan selalu tiba-tiba sudah ada saja. Dan di Hari Guru pun hari ini beliau mengapresiasi guru-guru semua di SMA 15 Kota Bandung dengan menghadiahkan sebuah kulkas supaya guru-guru tetap cool. Semangat Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.